Nih kebetulan hari ini saya akan melakukan pemupukan ya guys ya. Tapi sebelum saya melakukan pemupukan, ini aglonema saya sudah kering, sudah lembab, makanya sudah saya siram. Nah, di saat kita menyiram jenuh guys, nah disitulah kesempatan kita menyuci daun seperti ini ya. Kita cuci aja, kan di sini kan ada debu-debu. Nih, ini di saat seperti ini, tapi pancuran airnya agak ini ya guys ya, ditakar lah ya, jangan terlalu nendang karena kasihan kan goyang-goyang. Nah seperti ini, karena kan stomatanya lagi kebuka. Ini kebetulan jam 8 ya guys ya, di jam 8 saya menyiramnya. Nah jadi kalau buat teman-teman, di saat menyiram jenuh usahakan daunnya dicuci. Kan kalau saya itu tergantung cuaca, bisa 1 kali 3 hari, bisa juga 1 kali 4 hari, dan bisa juga 5 hari guys, tergantung cuacanya. Nah dicuci seperti ini, di apa, airnya banyak-banyak aja supaya debu-debunya itu bisa turun dari daun-daun seperti ini. Ini kan kebetulan mangkok ya, suksom ini mangkok, jadi disiram seperti ini. Karena di saat kita siram jenuh ya guys ya, seperti ini ya, di saat kita siram jenuh itu kan kita tidak takut daun lonyot kalau kebanyakan air. Nah, kalau saya pribadi saya lakukan seperti itu. Ini juga dona Carmen saya lakukan dengan yang sama. Karena menurut saya itu setiap aglonema itu ya guys ya, harus kita perlakukan dengan yang sama. Karena kan ini kan juga makhluk hidup, jadi harus kita sayangin. Dan mana tahu juga ya teman-teman ya, bisa dari sini juga nanti kita mendapatkan cuan, dia bermutasi, kan kita tidak tahu. Keandaikan pun tidak bermutasi, tapi minimal kita sudah memberikan yang terbaik. Nanti kalau urusan berhasil enggaknya, kita lihat aja hasilnya. Yang penting kita sudah maksimal merawat aglonema kita itu. Dan kalau saya pribadi jujur, saya sudah merasakannya ya guys ya. Nah, jadi di sini saya buat beberapa sampel yang saya bilas satu-satu daunnya. Nah, ini kalau yang aglonemanya sedikit ya guys ya. Kalau aglonemanya sedikit masih bisa melakukan seperti ini. Tapi kalau saya pribadi kan ya guys ya banyak. Jadi nggak mungkin saya melakukan satu-satu seperti ini. Bisa seharian nggak kelar ya guys ya. Jadi mengantisipasinya biasanya saya hanya menyemprotkan dengan banyak-banyak air guys. Nah ini kita semprot, sudah selesai, daun-daunnya sudah semprotkan, langsung kita siram jenuh seperti ini. Ini langsung, jadi apapun yang ada di daun tadi kalau kena media guys sudah kebuang. Kalau kita semprot jenuh, makanya disemprot sejenuh-jenuhnya supaya medianya basah. Nah, kita siram seperti ini satu-satu. Itu kalau sedikit. Nah, pas di saat siram jenuh daun tadi barusan, itu kan ada debu-debu di media-media ini ya guys ya. Nah, di saat kita menyiram jenuh seperti inilah ke bawah debu-debu tadi, bersih media tanamnya. Nah untuk saya nih, kalau ini yang saya ceritakan untuk saya pribadi. Nah kalau yang tadi itu kan untuk ibaratnya yang aglonemanya sedikit. Nah kalau saya pribadi seperti ini guys, kalau untuk satu-satu seperti itu saya buat nggak ada waktu sayanya. Nah jadi saya semprotkan seperti ini. Saya semprotkan 1 menit 2 menit ya guys ya, 1 menit 2 menit, supaya benar-benar setiap daun ini basah guys, basah. Nah karena kesempatan kita membuang debu-debu ya, disiram jenuh itu guys bisa 1 menit 2 menit. Aduh terlalu goyang ini guys, hati-hati ya, ini terlalu goyang, terlalu tembakan airnya terlalu kencang. Jadi diusahakan aja pakai perasaan pas menyemprotkan air ke daun-daun itu biar jangan patah batangnya ya guys ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Ini saya semprot 1 menit 2 menit ya guys ya, seperti air hujan. Begitu, itu yang saya lakukan di kandang Tira Angel Nursery ya guys ya. Setelah sudah selesai siram daun seperti itu, ini baru saya siram. Nih lihat nih teman-teman, basah kan ya,
sudah basah dan sudah segar sekali, baru saya siram ininya guys, medianya. Karena tadi kan 1 menit 2 menit itu air itu benar-benar membuat media ini juga agak basah, jadi dibantu ya. Nah seperti ini kan basah nih teman-teman ya, basah semua. Jadi tergantung kita aja sebenarnya teman-teman. Nah aglonema ini menurut saya itu daun-daunnya lumayan basah banget, basah benar-benar basah, nyerap lah ya, menurut saya itu nyerap di daun, tidak hanya numpang lewat doang. Kalau misting itu kan kadang tidak terlalu basah seperti ini, jadi debu-debu yang ada di daunnya benar-benar bersih ya guys ya. Debu-debu itu dibawa ke media tanam seperti ini, jadi tidak harus seperti yang tadi. Kalau banyak kan nggak sempat kitanya ya guys ya. Nah jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Lihat nih aglonema saya Mahaseti ini sudah cantik sekali ya guys ya, cantik banget loh, ini udah kayak tangga nih. Sama mau aglonema yang murah, yang romosan sama. Oh iya teman-teman, mungkin teman-teman bertanya ya, kok nggak ditata gitu. Memang saya belum tata karena kan proses ya guys ya, kita masih banyak yang mau harus kita benahi sebenarnya, tapi tidak apa-apa dulu, mungkin seperti ini sekarang ya. Nah ini sudah selesai siram jenuh semuanya, sudah selesai, langsung aja kita pupuk ya guys ya. Karena kenapa sih harus siram jenuh dulu baru dipupuk? Kalau saya pribadi analisanya ya, kalau saya siram ngocor pakai air itu kebuang. Nah, jadi kalau saya taruh seperti ini di media tanam ya, di media tanam langsung, air yang lembab, yang basah, seperti ini kalau habis siram jenuh kan ya basah. Ini saya lubangin, ini basah baru saya tanam di dalamnya. Nah, seperti itu saya memberlakukan pemupukan pakai pupuk NPK ini ya guys ya. Nah, jadi kalau teman-teman menanyakan komposisinya berapa sendok. Nah, teman-teman cukup dengan sesuaikan dengan besar kecilnya tanaman aglonema teman-teman ya. Kalau dia besar taruh 1 sendok teh, kalau saya 1 sendok teh ya, karena terlalu banyak juga menurut saya kurang bagus. Yang penting intensnya seperti apa pemupukan itu. Kalau saya 1 kali 10 hari dengan cara bergantian dengan pupuk yang lain. Nah, jadi teman-teman boleh lihat di sini, ini aglonema red Borgini ada anakannya. Ada anakannya itu harus agak dijauhkan ya teman-teman, harus dijauhkan dari anakan itu. Karena kan tidak kuat, takut panas ya. Biasanya kalau yang masih baby-baby gitu kan pupuknya sedikit. Nah, sedangkan ini potnya ada anakannya, dikelilingnya ini ada berapa anakan. Jadi kita cari yang paling di pinggir pot ya, di pinggir pot. Nah seperti ini ya, ini di pinggir pot seperti ini. Usahakan agak jauh dari batang ya teman-teman ya, supaya tidak panas di aglonemanya. Makanya kalau saya setiap melakukan pemupukan saya buat seperti ini ya guys. Bisa saya kelilingi, bisa juga saya lubangin 1 2 gitu, tergantung. Kadang kan kita tidak bisa bilang harus seperti ini, harus seperti ini. Walaupun caranya beda-beda tapi hasilnya sama guys, sama, tidak jauh beda. Nah ini kebetulan saya buat, saya timbun ya. Kenapa saya timbun ketinggian? Nah jadi sebenarnya di kandang Tira Angel Nursery itu tidak monoton dengan cara-cara yang satu ya, banyak cara sebenarnya. Ini bisa dibilang dicangkok, bisa juga enggak, bisa ditimbun, tapi pada intinya supaya mendapatkan akar ya, supaya mendapatkan akar. Karena kalau ada media tanam otomatis dia pasti terjadi pengakaran, tapi kalau dibiarkan kosong nggak bakal terjadi pengakaran ya guys ya. Nah di sini juga kita taruh. Nah jadi kurang lebih ditaruh di pas di pinggir-pinggir pot aja guys. Di saat nanti kita menyiram 3 hari lagi atau 4 hari lagi, otomatis kan dia apa terurai. Makanya kan di saat siram jenuh dia terurai kemana-mana.
Dan juga akar juga kan pasti mencari makanannya juga teman-teman. Akar itu pasti mencari, ibarat kata orang, orang manusia itu juga mencari makanan yang enak kan. Dan sama juga akar tanaman ini menurut saya loh. Nah itu. Nah seperti ini halnya kan aglonemanya besar, medianya juga, potnya juga besar. Nah seperti ini kan enak banget nih, kalau yang seperti ini enak. Kalau yang nggak enak itu kalau kalau potnya kecil, jadi harus di ini aja, ditakar aja lah ya, jaraknya diukur supaya jangan kena batang. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini daunnya banyak, jadi saya buat banyak tadi pupuknya. Jadi tetap disesuaikan dengan, besar kecilnya aglonemanya ya guys ya. Kalau kecil, nah seperti ini kecil. Tapi ini bukan kecil masih baby ya guys ya. Ini udah dewasa sebenarnya dan sudah punya, bahkan sudah punya anak. Tapi karena, rontok daun seperti ini, akhirnya jadi kelihatan masih kecil, udah tua. Kita buat aja 1 sendok teh seperti ini ya. Nih, bisa nanti ditabur di sini lagi. Pokoknya diatur aja guys, diatur aja. Sebenarnya merawat aglonema itu sangat menyenangkan. Yang penting tahu triknya dan tipsnya. Nah, ditutup seperti ini. Tinggal di ini aja dengan kasih sayang, dengan, uh, semangat, segala macam. Kalau kita bahagia merawat aglonemanya juga pasti memberikan yang terbaik juga sama kita loh guys. Benaran. Saya di sini kalau bisa sambil saya memupuk ya, sambil saya bercerita ya. Awalnya kan aglonema saya itu tidak banyak guys. Dan karena saya awalnya juga penghobi. Awalnya saya penghobi itu, lama-lama saya pelajarin, akhirnya saya tahu tipsnya dan triknya bagaimana merawat aglonema. Karena jujur teman-teman, di saat awal saya, pertama-tama memelihara aglonema, aduh guys, itu matinya sudah berapa banyak. Karena saya memang pencinta bunga, saya beli, tidak tergantung ID, saya beli apa aja, ID apa aja, yang penting aku suka warnanya, suka lihat performanya, saya beli. Dan ada juga yang mahal-mahal guys, tapi mati. Tapi itulah pelajaran yang sangat berharga, itu adalah proses. Di saat kita berproses, disitulah kita mendapat ilmunya. Jadi, kerja keras itu tidak mengkhianati hasil, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Nah, ini seperti ini, satu persatu tanaman saya itu, semakin bertambah-tambah. Saya jual di baby-babyan, saya beli, aglonema yang besar. Saya beli yang besar untuk saya taniin guys. Saya caca-caca lagi seperti itu, saya perbanyak. Nah, jadi seperti itu kalau mau memperbanyak aglonema guys. Jangan, tapi kalau ditanya bagusan apa sih, membeli yang besar yang kecil, tergantung guys. Kalau mau dijual, uh, yang kecil, kalau mau dirawat yang kecil, kalau mau bertani yang besar. Nah jadi seperti ini ya. Ini sudah selesai. Ini kebetulan kan, sudah pakai media tanam yang baru saya buat ya. Kan ada kan video yang baru saya share ke teman-teman, membuat, media tanam yang sangat poros, dan untuk mempercepat, aglonema dewasa mempunyai anak ini nih, andamnya banyak, jadi harus hati-hati ya guys ya, harus hati-hati. Nah jadi dengan perawatan yang maksimal itu guys, daun aglonema kita itu benar-benar cakep banget, kayak plastik sebenarnya. Nah ini aglonema mutiara siam ya, ini mutiara siam. Nah ini saya buat banyak juga karena kebetulan ini aglonemanya sudah beberapa kali beranak ya guys ya, sudah saya ambil semuanya anaknya. Kita buat aja seperti ini. Nah jadi ini, untuk, sampel aja, saya acak-acak cara pemupukannya ya teman-teman ya. Saya acak-acak karena apa, kalau saya pertontonkan semua guys terlalu lama, pasti teman-teman bosan ya. Nah ini aglonema, ember.
Ini aglonema ember ini kita pupus seperti ini sudah besar. Kita buat dia agak lumayan banyak, 1 sendok teh. Nah, jadi di situ ya manfaatnya saya ulangi sekali lagi ya teman-teman ya. Di saat kita menyiram jenuh itu, di saat ini nanti kan medianya basah guys ya. Otomatis nanti mulai resep basah dikit-dikit, dikit-dikit, nanti pas hari ketiga kita siram dia basah, akhirnya terurai pupuk-pupuk gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kenapa saya buat seperti itu ya. Nah, ini baby-babyan ya. Ini aglonema harlequin ini potong pisah anak samping. Jadi kita buat aja sedikit, jangan banyak-banyak ya. Disesuaikan ya teman-teman ya. Nah, ini sudah kembali lagi nih ke realitas saya ini. Realitas saya ini nggak tahu gimana guys, sudah bolak-balik saya bongkar ini. Nah, akhirnya saya pakai media tanam yang baru saya buat. Nah, ini saya pupuk lagi ya. Ini baru saya kasih media baru ini guys. Nggak tahu ini saya beli di online, memang aslinya dulu tidak sakit guys, tapi pas itu daunnya satu-satu rontok. Saya tidak mengerti juga, jadi masih dalam perawatan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, cara merawat, cara menyiram aglonema, bukan menyiram, siram jenuh dan pemupukan. Nah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, dan share ya. Thank you.